Sahabat aksi, kita sholawatan yuk. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Manuk perkutut mabur ing awan-awan, pinara ing wit-witan pinggir dalan. Kula iza afkarina saking macan, tumut audisi pados lulus aksi lan mlebet TV. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan raja bertahta, namun saya insan biasa hanya dapat berkata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Para Dewan Juri Audisi Aksi 2025 yang kami hormati, dan semoga senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa seluruh sahabat aksi, para penonton dimanapun Anda berada, dan semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat aksi rahimakumullah, melihat revolusi perkembangan zaman yang saat ini serba apa-apa diposting dan viral, mengingatkan kita kembali soal perbincangan yang pernah rame, adab di atas ilmu, atau yang dikatakan oleh pepatah Arab, al-adabu fauqal ilmi. Di sini mari kita kembali telaah apa sejatinya definisi adab sehingga memiliki posisi yang lebih tinggi daripada ilmu. Dikatakan bahwa adab merupakan suatu definisi pegangan yang harus mengiringi suatu ilmu. Kemudian, mengapa dalam ajaran agama Islam adab memiliki posisi yang lebih tinggi daripada ilmu? Sebab akhlak yang mulia merupakan cerminan seseorang atas kebermanfaatan, keberhasilan, dan keberkahan ilmunya. Maka setinggi apapun dan sealim apapun, sedalam apapun ilmu seseorang, apabila ia tidak memiliki adab, maka ia diibaratkan sebagai pohon kering yang tak pernah berbuah, tak ada gunanya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Al-ayah, yang artinya, dan sesungguhnya kamu, Nabi Muhammad SAW, memiliki budi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya Nabiullah Muhammad SAW merupakan sosok yang memiliki akhlak yang agung, yang kelak menjadi suri tauladan bagi kita semua umatnya. Juga sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi dan Abu Hurairah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Abu Hurairah. Juga disebutkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari,
Inna min ahabbakum ilayya wa aqrabikum minni yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Dan sesungguhnya orang yang paling aku Muhammad cintai dan yang paling dekat denganku kedudukannya di hari kiamat adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Masya Allah, semoga kita semua merupakan salah satu dari golongan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat aksi fi sabilillah, ngomong-ngomong soal nasi, bahas adab dan ilmu, jadi ingat kisah Rasul gak sih? Ini diceritakan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad oleh Imam Al-Bukhari, bahwa dahulu Rasulullah SAW ketika sedang berada di tengah-tengah majelis ilmu menyampaikan ajaran agama Islam di depan para sahabat-sahabatnya, kemudian salah seorang sahabat memotong pembicaraan Rasul, bertanya dengan nada tergesa-gesa, "Wahai Rasulullah, ajari aku sesuatu yang berguna bagi hidupku." Akan tetapi Rasulullah saat itu sedikit pun tak marah, bahkan membentak sahabatnya. Berbeda dengan kita, ibaratkan kita menjadi seorang guru, seorang ibu bapak guru, kemudian kita sedang mengajar di depan murid-murid kita, dan saat kita sedang menerangkan suatu pelajaran, salah seorang dari murid-murid kita memotong pembicaraan kita dan ia bertanya dengan nada tergesa-gesa dengan logat khasnya, "Pak, Bu, ajari aku sesuatu yang berguna bagi hidupku dong." Dan tentu saja reaksi kita, respon kita yang saat itu sebagai guru yang mengajar, yang sedang menjelaskan, kurang lebih seperti ini. Pantaskah begitu ketika ibu guru menjelaskan? Tunggu dulu, ibu masih menjelaskan, belum waktunya bertanya. Akan tetapi sahabat aksi, justru Rasulullah saat itu justru menghentikan pembicaraannya dan menjawab sahabatnya yang sedang bertanya dengan nada yang lembut. "Duduklah dengan tenang, dengarkan dan pelajarilah apa yang aku sampaikan. Jikalau masih kurang jelas, maka barulah bertanya." Masya Allah, sungguh lembut, sungguh agung akhlak Rasulullah. Dari kisah tersebut dapat kita ambil hikmah bahwa Rasulullah SAW ketika ia mengajarkan suatu ilmu, ia tak hanya sekedar mengajarkan, akan tetapi ia Rasulullah juga mempraktekkan dan memberi contoh melalui sikapnya ketika sedang mengajarkan suatu ilmu. Maka dari kisah tersebut juga dapat kita simpulkan alangkah baiknya ilmu yang kita miliki kita hiasi dengan adab. Sebab ilmu yang tidak kita hiasi dengan adab maka akan menjadi keangkuhan bagi diri kita sendiri. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Semoga kita semua merupakan umat Rasul yang senantiasa dapat menerapkan ajaran dan kelembutan Rasul serta keagungan akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari kita, baik dalam belajar maupun dalam mengajarkan ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam quotes Jumat Call, Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Mus, beliau mengatakan bahwa orang yang beradab, berilmu, penuh kasih sayang, dan tidak takabur, maka diamnya tafakkur, bicaranya baik dan jujur. Bahkan ketika ia mendapat cobaan, ia selalu menanam sabar yang subur. Dan ketika ia mendapat anugerah, ia selalu bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Unzur ma qala wala tanzur man qala, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.